kenapa kamu katanya ke sini, guru saya jadi Tasik. Waktu itu yang diajarkan itu sebetulnya bukan itu. Jadi tetap kita diajarkan kita bertauhid kepada Allah. Ini Nah, justru ceritanya nih. Ceritanya kata itu. Kata orang Sunda mah ujung-ujung dibawa ke eyang. Lah, eyang ini keluarga dengan kondisi itu sudah terbiasa kan. Eyang juga punya anak, punya cucu gitu kan. Saya lihat kan di komplek itu bolak-balik, kadang-kadang ada dekat rumah masuk gitu kan. Jadi memang di rumah, Pak. Memang di rumah. Memang kan? Di rumah, disatukan di rumah. Disatuin makanya saya lihat. Iya. Lalu terapi-terapi apa saja yang sekarang ya, sekali mungkin tahapan ada yang harus bagaimana, apakah harus dirantai atau ada bagaimana kasusnya bagaimana. Saya pernah lihat mau sholat duhur kalau nggak salah, saya lihat sebelum sholat duhur 1 jam mereka duduk rapi, saya zikir. Itu gimana, apa saja yang keseharian ini, yang rutin yang sekarang gitu kan. Setelah yang tadi satu alhamdulillah berhasil dan tadi yang menyadari inilah keagungan Allah gitu kan. Nah selanjutnya sekarang sehingga banyak kepercayaan ya, tidak hanya kepercayaan masyarakat, juga ini kepedulian eyang dari yayasan itu, karena lembaga itu, yayasan itu kan dibentuk itu saya tahu visi misinya kan untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka itu adalah sama manusia. Banyak itu usia produktif gitu kan. Ya kan, tadi yang itu tadi saya hanya beberapa yang tahu. Akibat orang-orang gila itu apa saja sih, akibat apa kebanyakan untuk zaman sekarang itu dari ekonomi, Pak. Satu dari ekonomi ya, itu yang paling terhimpit dominan, ekonomi dominan itu ya. Yang kedua dari narkoba, artinya kenakalan remaja berarti. Yang ketiga dari ngulik-ngulik ilmu, Pak. Ngulik-ngulik ilmu. Guguru ya. Guru kalau istilah sudah mah guguru nu tenepi teh ya. Itu guru tapi jadi sasar akhirnya. Nggak nyampe sasar. Akhirnya seperti itu. Itu kebanyakan, dan banyak lagi hal-hal seperti putus cinta dan sebagainya. Putus cinta bisa. Ya. Kemarin juga saya dengar ada yang korban politik itu karena ada ya, betul. Ada pemilu legislatif atau apa, atau ya, kalau lagi pas pilkada bubarnya itu pasti ada. Ada aja minimal 2-3 orang itu pasti ada yang dirawat. Pernah ada yang ke sana? Pernah ada yang dirawat ya. Akibat gagal. Akhirnya stres, duit keluar nggak jadi. Akhirnya ya saya pernah lihat di TV kan orang-orang gitu. Dan ke Eyang juga ada ya pasien yang begitu. Ada. Nah, yang tadi saya katakan dari sekian, yang dari tahun berapa ini awal ini? Awal berdiri dari tahun 99. 99. Berarti sekarang sudah 22 tahun ya kan? 22 tahun. Sudah ribuan mungkin ya? Wah, udah ribuan, Pak. Udah ribuan yang sembuh. Ribuan lagi yang sembuh. Ada yang sampai berkeluarga lagi nggak? Banyak, Pak. Banyak? Iya, yang sekolah, ya lalu sekolah yang lagi. Berkeluarga menikah aman? Alhamdulillah aman. Aman. Kalau memang dia apa istilahnya, metode atau petua-petua kami yang di sana yang merawat itu dilaksanakan. Kan orang-orang seperti itu mah tidak boleh makan daging dulu, Pak. Daging. Oh gitu. Ada pantangannya. Ada pantangannya dulu. Yeah. Daging, pedas-pedas, kopi, rokok. Ya. Hindari dulu 4 hal itu. Itu daging kan akibatnya naik darah. Jadi emosi. Panas. Pedas-pedas juga sama. Pedas juga. Betul. Terus kopi sama kopi itu timbulnya susah tidur. Iya. Kalau susah tidur kan otomatis ngalamun. Iya. Masuk lagi merenung ganggu, akhirnya ngamuk lagi. Kurang tidur. Nah, terus rokok halusinasi, Pak. Ngalamun teh akhirnya ketawa sendiri. Nah ini saudara-saudara, sahabat-sahabat Budi ada 4 ini. Iya. Jadi kalau udah orang gila nggak bisa ngebaso ini gitu kan. Nggak boleh makan daging, pedas-pedas. Biasanya kalau udah makan bakso kan biasanya ngopi sama merokok. Nah kondisi ini salah satu terapi memang sangat rasional tadi ya. Ya, sangat rasional. Tapi yang menikah ada? Alhamdulillah. Lalu saya pernah lihat di sana, kok masyarakat ini kelihatannya juga nggak ada beban ya? Alhamdulillah. Apakah ada masyarakat yang ikut dilibatkan masyarakat atau gimana ini? Alhamdulillah memang di sana kebetulan memang itu udah sekitar dari tahun 60-an itu udah ada dari sesepuh dulu ya. Sesepuh dulu itu memang tempatnya
orang yang menitipkan orang-orang ODGJ itu. Jadi masyarakat sedikit banyak udah lebih tahu gitu. Sepertinya daerah itu teh sudah didesain oleh Allah gitu kan. Banyak kurus yang begitu gitu kan. Betul. Dan kita sebagai sekarang penerus lah yang terkini saya lihat gitu kan. Penerus. Nah, jadi dengan masyarakat nggak ada masalah. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Ada yang dilibatkan malah dilibatkan, betul Pak. Karena untuk zaman sekarang mungkin kan untuk kerjaan hal-hal yang kecil nyari orang udah susah Pak. Nah sekarang dengan adanya orang-orang itu di masyarakat itu bisa manggil, bisa nyuruh, misalnya Udin sini itu pangapelkeun, gitu. Itu mau dia, gitu, mau, bahkan dia senang kan, merasa dihargai, gitu kan, merasa memang orang itu ya kalau sudah posisi sembuh juga kan harus ada pengakuan. Betul. Itu kadang-kadang permasalahan juga kan. Jadi merasa diakui, merasa dirangkul oleh masyarakat. Jadi tingkatan sembuhnya tuh makin tinggi. Ya, nah ini yang juga perlu disampaikan bahwa ini juga kan yang penting juga pengakuan dari masyarakat. Pada saat kondisi kata Eyang ini orang sudah bisa kembali ke masyarakat. Tapi jangan sampai masyarakat sendiri menganggap ini masih sakit gitu kan. Sehingga mereka yang tadinya mau sembuh kadang-kadang bisa kembali lagi kecewa dan lain sebagainya. Betul kan ya? Betul. Karena kan kalau orang udah kena gangguan jiwa seperti itu sensitif Pak. Betul. Orang ngobrol kemana perasaannya ke dia. Makanya lingkungan itu sangat menentukan. Lingkungan terus keluarga itu sangat menentukan. Jadi harus mengkondisikan, artinya harus satu frekuensi dengan mereka. Kalau tidak ya susah. Jadi kambuh lagi betul. Nah ini harus kerjasama keluarga, masyarakat. Artinya orang-orang gila ini harus ada kerjasama semua pihak. Betul. Selain pemerintah, ya ini orang masyarakat lah, ya kan. Ada yayasan di luar pemerintah yang peduli. Lalu sekedar optimal, ada yang tahunan kan, dengan kondisinya sudah bisa, kategorinya sudah bisa dilepas ke masyarakat atau kembali ke keluarga. Nah ini kembali lagi keluarga dan lingkungan masyarakat pun harus menerima. Kalau itu semua berjalan dengan baik, insya Allah kita bisa menyelamatkan kan. Nah ini perlu kami sampaikan sahabat-sahabat Budi. Ini cerita asli yang memang saya melihat langsung di lapangan bahwa saya ini jarang ini manusia ini mohon maaf yang manusia langka lah yang mau mengelola urusan orang-orang gila gitu kan kebanyakan orang gila itu ketemu saja kabur kita takut ya kan takut ada nggak kan saya lihat orang gila ada yang kadang-kadang hamil gitu kan saya lihat pernah ya perempuan karena saya lihat kalau orang gila itu kalau mohon maaf nafsunya kan ada kan syahwat sama nafsu mah ada kasus nggak yang orang gila, misalnya perempuannya sudah lagi hamil atau bagaimana? Ada kalau dibilang banyak mungkin terlalu berlebihan ya. Ada. Ya, saya aja menangani udah ada sekitar 6 orang. Dan semuanya melahirkan. Semuanya saya tangani semua. Kita ngurus semua. Segala sesuatunya. Dan anaknya pun sekarang ada. Kalau Bapak nanti pengen tahu anak-anaknya nanti saya bawa ada. Itu normal ya? Normal anaknya. Ada yang sekolah sekarang? Ada yang sekolah sampai SD. Ya, alhamdulillah ini. Nah inilah hal pekerjaan yang luar biasa ya, yang betul-betul membutuhkan rasa cinta dan sebagainya tanpa memikirkan beban ya. Mohon maaf yang saya sedikit ini berbelok, pasti yang namanya mengelola orang banyak aja lah, apalagi orang gila itu kan. Ini kan mau tidak mau kan banyak anggaran yang dikeluarkan. Untuk makannya, minumnya, obat-obatan gitu kan. Itu aja lah. Makan, minum, obat-obatan termasuk sarana prasarana untuk tidurnya bagaimana pakaian. Kan mereka juga disiapkan kita kan. Nggak mungkin mereka belanja ke toko kan. Kita nyiapkan. Sementara ini saya ingin mungkin sumber-sumber apa saja yang bisa mendukung. Karena tadi ada orang yang di jalanan nggak jelas keluarganya, ditarik, kita yang kadang-kadang dari dinas sosial, sebetulnya mohon maaf kan ini pemerintah ada dinas sosial dengan kalau nggak salah 28 permasalahan sosialnya. Dari fakir miskin semua, ada yang korban, yang HIV dan semua termasuk adalah kaitan juga orang-orang gila ODGJ semacam ini. Pemerintah itu merasa terbantu sekali. Nah sementara sekarang ini kontribusi untuk membantu operasional itu yang mohon maaf ini kira-kira sumbernya dari mana saja ya? Ya selama ini kami alhamdulillah gitu ya dari ada disebut jamaah karena
kami juga membina jamaah-jamaah yang pengajian di luar ya pengajian di luar yang dirawat. Artinya mungkin akhlak, cuma akhlaknya aja dia. Bukan orang gila, bukan tapi orang itu gila, mah. Tapi sebatas akhlaknya. Misalnya tukang mabuk, tukang judi segala macam, nah itu ditampung, dibina, gitu. Rutin jeger itu rutin. Nah itu mereka kadang-kadang ya itu suka menyisihkan rezekinya. Infak lah, apa saya sedekahnya. Betul, kita kumpulkan. Ada usaha juga, yang. Ya sedikit lah lumayan, gitu, ada usaha. Karena kalau nggak ngandelin dari usaha sendiri atau dari yang lain, betul. Ya satu bulan 3 ton, bayangin aja Pak. Apanya beras? Berasnya 3 ton sebulan. Coba. Gitu. Belum lauk pauknya, belum pakaiannya Pak. Pakaian itu kan namanya orang kayak gitu sehari bisa 3 kali 4 kali ganti Pak. Kolornya. Lalu dari pemerintah sendiri itu kan kita juga pernah kan sana hanya mungkin nggak maksimal kita. Ya alhamdulillah ya kalau dikatakan tidak ada maka kita juga munafik Pak. Ada ya. Alhamdulillah ada. Tapi belum nggak maksimal lah. Belum maksimal mungkin. Karena mungkin pemerintah juga boro-boro mikirin orang-orang gede gede gitu Pak ya, mikirin yang sehat juga masih pusing mungkin pemerintah gitu kan. Gitu. Tapi ini menjadi masukan nanti. Ya kami juga mengalami di pemerintah gitu karena keterbatasan. Ini kan kalau di daerah itu biasanya kebergasan PAD-nya, tetapi semua juga terpulang kepada ada keinginan lah. Ada political will ke arah mana, kebijakan apa. Karena masalah sosial ini banyak sekali Pak. Yang namanya di dinas sosial sekarang banyak sekali permasalahan sosial. Dan ini bersyukur sebetulnya masyarakat, pemerintah, ada pihak masyarakat dalam hal ini yayasan yang mau turun langsung membina, mengelola, yang tidak oleh orang banyak mau ngurus begitu, lalu dengan bismillah saja kan, anggaran itu walaupun punya usaha sendiri gitu kan, mungkin ada yang sedekah, ada apa, semua tapi luar biasa. Dan ini tapi kita yakin kan, kalau kita di jalan yang baik gitu kan, niat yang tulus, selalu ada pertolongan gitu kan. Ya sampai hari ini saya lihat saya lihat eksis gitu. Saya lihat pengajian rutin. Kalau terapinya apa saja yang rutin ini? Nah, terus kan kami kembangkan karena makin kesini pasien makin banyak. Artinya kita juga kan harus mengembangkan. Betul. Keilmuan atau temuan-temuan kita gitu kan. Apa saja yang mendorong untuk kesembuhan itu pasien. Nah, alhamdulillah ternyata memang manusia itu ada 2 faktor di dalam diri manusia itu, jasmani dan rohani. Nah, kita gali itu. Nah, jasmaninya akhirnya kita urut, kita refleksi, itu kan jasmaninya, atau kita misalnya kasih jamu-jamuan. Nah, untuk rohaninya kita mandikan khusus. Memang kebetulan ada hadisnya bahwa air hujan itu bisa melunturkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Artinya ya orang sakit seperti itu kan negatif juga. Itu dimandikan khusus, terus dikasih dikir-dikir khusus. Dimandikannya dimandikan. Ya dimandiin aja. Di kamar mandi itu. Di kamar mandi, dimandiin, diguyur 2 atau 3 gayung lah gitu ya. Dengan doa-doa yang khusus gitu. Terus dikasih dikir-dikir khusus. Mau dia? Ya diarahkan mau, alhamdulillah. Terus kalau udah misalnya dia mau dikir-dikir seperti itu kan jelas di dalam Al-Qur'an kata Allah ala billahi tatmaul qulub. Gitu kan, kalau kita betul-betul dikirnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, yang dibaca juga betul, maka kami kata Allah akan memberikan ketenangan kepada hati itu. Ya kalau udah tenang otomatis kan penyakit mulai jauh tuh. Betul. Mulai sehat. Ikutan rezeki mulai ngedeketin gitu Pak. Yang penting tenang hati. Nah, jadi awalnya itu pasti tenang dulu. Yang diberikan oleh Allah, bukan duit dulu, tapi tenang dulu. Tenang dulu. Nah itu. Nah metode itu kita terapkan, alhamdulillah Pak. Sampai sekarang ya itu mungkin udah ribuan itu tadi yang sehat, gitu. Alhamdulillah. Nah, ini termasuk tadi yang dirawat jalan, artinya yang akhlak disebutnya tuh kalau kita mah akhlak. Yaitu tadi yang istilahnya yang tukang mabok, tukang judi, atau misalnya dia nakal kehidupannya, nakal kepada orang tuanya, itu kita bina dengan metode itu tadi. Mau, alhamdulillah, berubah. Sesudahnya dia dimandikan, sesudahnya dia dikasih zikir, apa metode kita yang diberikan kepada dia jalankan, alhamdulillah Pak. Makanya berubah total. Yang tadinya tukang mabok, sekarang masya Allah Pak. Jadi kayak Umar bin Khattab. Yang luar biasa karena tadinya kan memang ya lingkungan, yang namanya mabok, judi, kadang-kadang hal yang negatif aja lah. Yang sekarang kita bina semuanya.
Jadi yang nakal kepada orang tuanya, kenakalan remaja kita bina. Itu dengan metode itu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Hasilnya. Makanya jamaahnya juga yang di luar yang dirawat itu ribuan juga, Pak, yang di sana. Alhamdulillah. Itu termasuk tanggung jawab saya juga itu untuk membinanya. Ya, ya. Ya sebetulnya kan itu harus pemerintah juga, Pak. Betul. Ya. Tapi ya itu tadi itu pemerintah kan baru ngurus seperti itu gitu, ngurus yang lain aja. Ya, tapi sahabat-sahabat Budi dengan mendengarkan bagaimana kisah perjuangan, kepedulian seorang Eyang Guru, Bapak Kiai Haji Maman, ini lengkapnya alamatnya di Kampung Ciberem. Itu di Kelurahan Sukalaksana kan? Iya. Kota Tasikmalaya di sana, pusatnya di sana. Jadi membina ODGJ, lalu juga ada pembinaan pengajian bagi orang-orang anak-anak muda yang selama ini sedikit punya akhlak, boleh dikatakan, mohon maaf tanda kutip ya, kenakalan dan sebagainya. Jadi ada 2 klaster sih ya. Klaster orang gila, ada klaster kenakalan remaja atau bukan remaja lagi nih kan? Yang hal-hal yang negatif. Sebutnya akhlak ya. Jadi kenakalan akhlak. Dengan metode-metode yang tadi disampaikan dan semua, ini yang paling penting kan keikhlasan. Ya kan? Ikhlas kan. Ini saya lihat nggak pernah yang guru saya ketemu di sana ngeluh. Padahal kita melihat, mohon maaf, sahabat-sahabat Budi, ya kita di keluarga baru saja ketemu misalnya anak atau cucu yang sedikit, ini udah kita kadang-kadang pusing, kepancing emosi kadang-kadang kan. Nah itu kesabaran, padahal itu kewajiban kita membina. Dan ternyata ini bukan itu orang gila ini. Yang selama ini tadi saya katakan orang semua takut namanya orang gila, dan kita juga takut ke bawah gila sebetulnya. Ternyata berangkat tadi kan yang luar biasa, lalu ada sebuah soal keberkahan ini kan. Saya bertemu dengan seorang guru, Bapak Kiai Haji Emon, lalu juga ada pasien pertama dan selanjutnya itu kepercayaan masyarakat ya, menitipkan orang, termasuk bukan hanya kepercayaan. Yang kan kadang-kadang sudah metik kan, ini kalau metik bukan manual lagi. Kalau motor metik, ketemu orang itu kan di jalanan kelihatan mengganggu, kasihan, ya diambil, ya kan dibina. Nah, sahabat-sahabat Budi, bahwa cerita yang disampaikan oleh Eyang Guru ini, saya yakin ini akan memberikan introspeksi kepada diri kita semua ya. Sejauh mana kita peduli kepada mereka ya. Lalu sejauh mana kita juga merasakan mereka pun sebetulnya ingin normal kembali sembuh. Apalagi kita negara yang luar biasa, negara yang sangat besar, negara keempat terbesar di dunia. Kalau hari ini kan trennya cenderung naik ini orang-orang gila. Apalagi masa sekarang persaingan ekonomi begitu luar biasa. Sekarang mohon maaf, COVID saja kan banyak PHK di mana-mana, ini bisa berdampak. Kalau PHK di mana-mana, akhirnya orang bisa stres, ya kan? Saya lihat juga, jangankan itu saja, tingkat perceraian juga semakin tinggi. Lalu yang dikhawatirkan kalau sudah lupa, ya kan? Lupa daratan, lupa segala sesuatu, akhirnya lari ke hal yang negatif. Termasuk juga kalau tidak kuat-kuat, ya akhirnya orang bisa jadi gila dan stres. Dan ternyata semakin meningkat, belum narkoba yang semakin terus kemana-mana gitu kan, narkoba di kiri kanan anak-anak kita. Dan kalau ini tidak kita jaga, ini akan berbahaya. Dan dampaknya tadi ada faktor yang menjadi orang-orang gila. Jadi Eyang, kami mungkin ya mewakili masyarakat gitu kan, mungkin mewakili juga pemerintah, mohon maaf pemerintah daerah dimanapun, kita berterima kasih nih. Boleh saya katakan Eyang ini termasuk manusia langka itu kan. Tidak banyak, bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung jari yang sangat peduli. Karena mohon maaf pasiennya tidak hanya dari Jawa Barat saja mungkin. Tidak, seluruh Indonesia. Ada Kalimantan ada. Bali, betul. Bali ada. Betul. Sulawesi ada, Medan. Ada yang keluarganya balik lagi ingat, atau ada yang memang sampai ditinggalkan, ada mungkin ya? Atau gimana ini? Jadi kalau memang orang nggak mampu mungkin atau gimana, ya ditinggalkan aja udah. Pertama aja datang, misalnya ada alamat segala macam, ada nomor HP, begitu ditinggal ini udah sekian lama kita kontak, udah lost kontak. Lost aja udah.
nggak ada sembuh, nggak sembuh, ya udah. Seperti buang itu aja. Buang aja gitu. Nah itulah kadang-kadang. Jadi ini hanya mengingatkan kepada semua pihak bahwa kalaupun ada warga kita siapapun yang terganggu semacam ini, artinya ada tanggung jawab kita bersama ini. Selain keluarga yang terdekat, ada pemerintah dengan melalui dinas sosialnya. Lalu juga para ulama juga selalu memberikan pembinaan-pembinaan. Kayaknya perlu juga dengan ulama tadi kan Bapak. Mohon maaf, sebut eyang guru karena bagaimanapun pendekatannya lebih kepada pendekatan keagamaan kan. Jangan meninggalkan sholat, harus sabar, harus ikhlas gitu kan, menerima kenyataan. Kalau semua ikhlas pasti kan. Artinya kan segala sesuatu orang itu kadang-kadang istilahnya orang Sunda mah jangan ulah jejangkungan. Karena jejangkungan begitu kan, enak seperti berdiri. Tapi kalau jatuh kena lebih parah gitu kan, dan kita tidak siap. Kalau kita mau ngambil suatu usaha apapun seperti berlari di bara api. Kalau kita yakini kalau berlari di bara api pasti ada panas. Tapi jangan nanti suatu saat teriak-teriak panas, padahal udah tahu itu resiko ya tapi namanya usaha ada untung ada rugi. Kalau suatu saat ketemu rugi kita pun harus siap. Mental kita harus siap, betul kan ya? Jadi segala sesuatu didasari nilai-nilai agama gitu kan. Ya siapapun, agama apapun artinya kita harus menjaga. Artinya nilai agama, kehidupan yang normal, penuh keikhlasan, perlu kesabaran. Insya Allah hal itu akan jauh sekali kan. Jadi sahabat-sahabat Budi, kita mendengarkan secara langsung tadi kisah dari bagaimana seorang eyang guru dari mulai sekolah belajar dari kecil ikut orang tua, kiridit gitu kan, ngikut orang tua. Tapi memang tadi mendengar orang tuanya juga sudah ada peduli. Karena bagaimanapun kan biasanya anak itu suka melihat, mencontoh orang tua. Makanya orang tua itu menjadi contoh bagi anak-anak gitu kan. Kalau orang tua selalu banyak memberikan sosial, kepedulian sosial, dan anaknya melihat itu juga akan dicontoh hal yang baik gitu kan. Lalu pindah ke Jakarta, kredit lagi, ekonomi amburadul, terjadi moneter 97-98, akhirnya larilah ke dunia hitam. Ya kan, judi, mabok dan lain sebagainya. Tapi ternyata sekarang berbalik, sehingga sekarang luar biasa. Ini adalah sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang eyang guru telah banyak membantu orang-orang gila sehingga kami wajib dan sepatutnya mengucapkan terima kasih. Jadi sahabat-sahabat Budi, saya mewakili sahabat Budi, masyarakat. Terima kasih Eyang Guru. Siap. Ya. Eyang Guru mungkin ada hal yang ingin disampaikan pesan kepada sahabat-sahabat Budi dan masyarakat terkait masalah ODGJ sehingga ini akan menjadikan sebuah perenungan kita, introspeksi kita semua. Jadi sebelum ini kita tutup ada hal yang disampaikan, silakan. Ya mungkin pesan bagi masyarakat banyak ya, kita jangan jauh daripada Allah. Itu benteng utama kita terhindar daripada stres. Ya betul. Jadi kepada agama kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja. Jadi jangan istilahnya melebar kemana-mana. Itu aja kuncinya. Nah itu sahabat-sahabat Budi, pesan terakhir dari Eyang. Yang pertama, yang penting mah jangan jauh dari agama. Ya, artinya selalu berdoa, berzikir, kewajiban-kewajiban kita kalau misal umat Islam yang sholat 5 waktunya, kita harus jangan tinggalkan. Dan kembalilah semua ke jalan Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan mempersekutukan Tuhan. Nah ini yang tadi sampaikan. Kesana kemari, wah sembah ini, malah hasilnya semakin berantakan. Nah inilah hal yang tadi luar biasa sekali menyentuh kita. Mudah-mudahan dengan kita diskusi sharing hari ini ada kesalehan sosial, kepedulian. Eyang tidak pernah meminta yang saya tahu. Tapi kalau ada saudara Budi yang oleh Allah saat ini diberikan kemudahan rezeki, silakan untuk membantu saudara-saudara kita orang gila. Bukan untuk Eyang, untuk saudara kita. Ada bajunya, ada apa saja kepentingan-kepentingan. Dan insya Allah itu akan menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Eyang, terima kasih. Siap. Bisa hadir di ini podcast Budi bersama sahabat Budi. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Eyang sekali lagi terima kasih. Tetapi sebelum ditutup saya tuh ingin sekali
ini kebetulan saya baru panen ini. Wah. Ya, saya ingin memberikan sesuatu lah, nggak banyak. Siap. Saya yang ada pemberian sini. Nah, ini dari tim kita. Ini podcast Budi. Nah ya, terima kasih ya yang sudah hadir. Lalu juga ada itu hasil panen yang nanti mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya. Amin. Ya, Amin. terima kasih.